Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai personal selling. Pengertian personal selling. Jadi, personal selling merupakan komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. B. Sifat dan fungsi personal selling. Berikut adalah sifat-sifat yang harus ada saat terjadi personal selling. Yang pertama itu personal confrontation, yaitu adanya hubungan yang hidup, langsung, dan interaktif antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu all-division, yaitu yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, mulai dari sekedar hubungan jual beli sampai dengan suatu hubungan yang lebih akrab. Dan yang ketiga yaitu respon, yaitu situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi. Yang selanjutnya yaitu fungsi personal selling. Yang pertama yaitu ada prospecting, yaitu mencari pembeli dan menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua yaitu targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu komunikasi, yaitu memberikan informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. Dan yang keempat yaitu selling, yaitu mendekati, mempresentasikan, dan mendemonstrasikan, mengatasi penolakan serta menjual produk kepada pelanggan. Yang kelima yaitu servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Yang keenam yaitu information gathering, yakni melakukan riset dan intelijen pasar. Kemudian yang ketujuh ada allocation, yaitu menentukan pelanggan yang akan dituju. Yang selanjutnya yaitu ada kriteria pekerja personal selling. Yang pertama ada salesmanship. Penjual harus memiliki pengetahuan tentang produk dan menguasai seni menjual seperti cara mendekati pelanggan, memberikan presentasi dan demonstrasi, mengatasi penolakan pelanggan, dan juga mendorong pembelian. Yang kedua yaitu negosiasi. Penjual harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi tentang syarat-syarat dari penjualan. Kemudian yang ketiga itu ada relationship marketing. Penjual harus tahu cara membina dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan. Yang C ada bentuk dan tugas personal selling. Bentuk personal selling yang pertama yaitu ada retail selling, yaitu tenaga penjual melakukan penjualan dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Yang kedua yaitu field selling, yaitu tenaga penjual melakukan penjualan di luar perusahaan, yakni dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah perusahaan atau kantor-kantor dan lainnya. Dan yang ketiga ada executive selling, yaitu pimpinan perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjual melakukan penjualan. Yang selanjutnya itu ada tugas personal selling. Yang pertama yaitu mencari calon pembeli. Jadi seorang personal selling itu mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaannya. Yang kedua yaitu komunikasi. Jadi seorang personal selling itu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan juga tepat. Dan yang ketiga yaitu selling atau penjualan. Jadi personal selling itu harus tahu seni menjual, mendekati pelanggan bisnis sasaran, mempresentasikan produk, menjawab keberatan, kemudian menutup penjualan. Kemudian yang keempat ada mengumpulkan informasi. Jadi personal selling itu melakukan riset pasar sehingga mendapatkan informasi tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar serta membuat laporan kunjungan, baik itu yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu pelayanan. Jadi personal selling itu melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, memberikan bantuan teknis, dan juga melakukan pengiriman. Kemudian yang keenam ada pengalokasian. Jadi seorang personal selling di sini memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan terlebih dahulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada produsen. Kemudian yang D ada kegiatan personal selling. Jadi yang pertama kegiatan personal selling itu yang pertama mengenali target pasar, yang kedua menghubungi calon pelanggan, dan yang ketiga melakukan presentasi penjualan, yang keempat menjawab berbagai macam pertanyaan, yang kelima mengakhiri penjualan, dan yang terakhir yaitu menindaklanjuti. Yang E aspek penting personal selling. Terdapat 5 aspek penting dalam personal selling.
Yang pertama yaitu ada profesionalisme. Nah, jadi profesionalisme di sini seorang salesperson dalam bekerja sangat diperlukan. Yang kedua yaitu negosiasi. Nah, jadi negosiasi di sini merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan personal. Dalam negosiasi kedua belah pihak itu penjual dan pembeli membuat kesepakatan tentang harga, kualitas, dan juga syarat-syarat lainnya. Dan yang ketiga yaitu relationship marketing. Nah, jadi seorang selling person itu harus dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan konsumen. Dan yang keempat yaitu selling person role atau peran penjual pribadinya. Jadi peran seorang selling person itu akan berbeda-beda di berbagai perusahaan. Sales person mungkin bisa berperan sebagai pengambil pesanan ataupun pengembang tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu manajerial. Nah, jadi para sales person ini harus dikelola dengan baik. Para sales person akan memiliki kemampuan, motivasi, dan kinerja yang berbeda-beda. Jadi mereka itu harus dikontrol di satu divisi agar tujuan kerja mereka akan mudah untuk ditentukan, diawasi, dan dievaluasi hasilnya. Nah, jadi itulah video materi pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.